Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Abi Hubairah, namanya Abi Hurairah A'id bin Amr al-Muzani, wa huwa, dan beliau adalah min ahli bai'atir ridwan, termasuk orang yang mengikuti dalam bai'atur ridwan, ada di Hudaybiyah. Al-bai'atir ridwan ini yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Innal ladzina yubayyunaka tahta syajarah innama yubayyunallah. Ya. Jumlah mereka ada 1.400 orang. Ya. Ada riwayat 1.500. Radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, namanya Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini sedatu dengan Nabi, ada di Abdi Manaf. Abu Sufyan sebelum masuk Islam saat itu, ata ala Salman, dia menemui Salman. Ada di tahun pertama daripada hijrah, setelah hijrahnya Nabi, dan Suhaib bin Sinan ar-Rumi. Salman bukan Arab ini, Suhaib juga bukan Arab. Wa Bilal, dan Bilal, ini termasuk bukan Arab, dari Habasyah, ya. Kemudian bukan juga mereka tadi itu orang terhormat. Didatangi oleh Abu Sufyan fi nafarin, juga di situ ada beberapa kelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalu, saat itu terjadi datangnya Abu Sufyan setelah sulh Hudaybiyah, tapi ada pelanggaran. Abu Sufyan jadi moderator maksudnya. Faqalu, maka berkata nih Salman, Suhaib, Bilal, ma akhadat, apa ini? Suyufullah min aduwillah, ma akhadaha. Tidaklah mengambil pedang-pedang Tuhan, maksudnya kaum muslimin, dari musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dimaksud si siapa? Abu Sufyan, ma'khadaha ay annahu lam ta'mal fihi suyufal muslimin. Inti sudah melanggar, ada yang dibunuh muslimin, berarti tidak bisa apa di sini ma'khadah tadi itu? Ini. Ailam tastawfi haqqaha minhu, ya. Tidak bisa kamu gantikan haknya muslimin dengan apa namanya? Dengan apa? Dengan yang lainnya. Maafi. Inti sudah membunuh muslimin nih, pedang nih tidak bisa daripada aduwullah. Inti harus terima ini. Pelanggaran yang kamu lakukan itu harus diterima dengan pedangnya kita, seakan-akan begitu. Baik. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Sufyan ini termasuk tokoh Quraisy. Sayyidina Abu Bakar hadir ada di situ. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang beriman. Sayyidina Abu Bakar itu lembut. Sayyidina Abu Bakar itu ingin Abu Sufyan ini setelah kejadian itu dia berubah. Karena datangnya Abu Sufyan ini pada hakikatnya adalah karena juga ketakutan, karena juga ingin mengambil hati kaum muslimin saat itu. Muslimin sudah dikhianati. Faqala Abu Bakrin, atagluna hadza li Syekh Quraisy?
Kamu semuanya, Bilal, Suhaib, Salman, apakah kamu mengucapkan ini kepada tokoh Quraisy, sayyiduhum? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi SAW memberi kabar kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya apa orang-orang ini kok kurang ajar sama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan tokoh mereka, orang Quraisy itu, dan ini kan bukan orang Arab nih. Bukan jamaah ini. Ya. Nah, ini kok kurang ajar dengan apa? Sayyiduhum ini. Ya, gimana ini kalau begini nih? Maka Nabi SAW menyatakan, la in kunta ya Abu Bakrin la'alaka aghdabtahum. Abu Bakar, kamu membuat marah mereka ya? Bilal. Justru dibalik sama Nabi. Kamu membuat marah mereka. Kenapa? Kamu menjaga perasaan Abu Sufyan, kemudian kamu membuat marah mereka. Laqad aghdabtahum. Aghdabtahum, kamu membuat marah mereka ya Abu Sufyan. La in kunta aghdabtahum. Kalau kamu membuat marah mereka, laqad aghdabta rabbak. Berarti kamu sudah membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana Nabi SAW. Jangan kamu tadi itu mencari muka, menjaga perasaan orang kafir dengan cara kamu melukai hati orang Islam, menyakiti orang Islam, membuat marah orang Islam. Paham ya? Fa'atahum. Sayyidina Abu Bakar langsung. Memang Sayyidina Abu Bakar bukan untuk itu sebetulnya. Bukan karena untuk menjaga perasaan Abu Sufyan kemudian buat mereka. Enggak. Dipastikan sama Sayyidina Abu Bakar. Takut Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar kepada mereka ini, Suhaib, Bilal, sama siapa? Sama siapa? Salman. Ya ikhwatah, aghdabtukum. Wahai saudaraku, aku membuat marah kamu ya? Kamu jengkel ya sama aku ya? Kamu marah dengan aku ya? Qalulah, enggak Abu Bakar. Karena mereka tahu Abu Bakar niatnya enggak begitu sih. Nah, qalulah, yaghfirullah lak ya ukhay. Semoga Allah mengampuni kamu wahai saudaraku. Masya Allah. Ini gambaran bagaimana sikap kita terhadap orang Islam. Ya, kita kadang-kadang menyerang orang Islam hanya cari muka kepada non-muslim. Jangan begitu. Kalau dia itu harbi, disikapi marah sama orang Islam, ya mau diapain? Memang dia mau marah kok. Dia memusuhi Allah dan Rasulnya kok. Tapi kalau memang dia tadi itu bukan harbi, nasihati orang Islam. Nggak boleh, itu bukan ajaran Islam begitu. Begitu. Ada misalnya mencaci Nabi SAW marah, mau ente bela yang dicaci? Yang jangan dong. Ada yang melecehkan Quran misalnya, kemudian muslimin marah, mau ente marahi muslimin? Ya jangan. Ya, ini kan tokoh loh. Nggak boleh begitu. Nih lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditegur sama Rasulullah. Ditegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih. Dan tidak ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya hati karena untuk membela Abu Sufyan orang kafir kemudian mau melecehkan muslimin. Enggak. Ini jaga perasaan, khawatir dia tadi itu jangan-jangan dia sebentar lagi tertarik sama orang Islam, cuma karena jengkel akhirnya tidak mau. Masa kamu ngomong gini sama tokoh Quraisy? Jangan dong. Ditegur sama Abu Bakar. Tapi Nabi berbalik. Ini buat marah mereka ya Abu Bakar. Jangan-jangan mereka jengkel kepada kamu. Kenapa ini perasaan orang kafir ini kamu jaga, kemudian mereka perasaannya enggak kamu jaga? Langsung dia membakar. Aku membuat marah kamu? Enggak. Karena mereka tahu bahwa bukan itu tujuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Indah sekali ya. Karena itu hati-hati. Ya, kalau ente menjadi tokoh jangan berkomentar menyakiti hati orang Islam. Hanya cari muka dengan orang kafir. Enggak perlu. Mereka semuanya itu tidak akan pro sama ente sebenarnya. Enggak ada. Ente jaga at-tawakhi bainal muslimin. Ya memang ada muslimin itu salah itu banyak. Cuma kesalahan mereka masih bisa disatukan dengan Islam kamu. Tapi mereka adalah menyalahkan kamu karena kamu beriman dengan Muhammad SAW.
menyalahkan Al-Qur'annya kamu. Hah? Mereka tadi itu menyalahi itu ajaran Tuhan kamu. Lah kok kamu menjaga perasaan mereka, kemudian yang ini sama, beriktikadnya dengan Tuhannya sama, dengan nabinya sama, dengan Qur'annya sama, dengan yang lainnya sama, kok jadi musuhan? Lah intabih. Paham ya? Karena itu Nabi SAW menyatakan begini, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu akhul muslim. Sikapnya kalau kepada orang Islam, sesama orang Islam, saudara tadi itu gimana? La yadlimuhu, tidak boleh mendolimi. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan orang Islam kepada musuh Islam. Yang nuntut kepada muslimin orang Islam sendiri, untuk diadili kadang-kadang kepada bukan orang Islam. Ajib. Yang seharusnya dibela tapi justru diserang. Tidak boleh begitu orang Islam. Orang Islam harus dibela. Ya, kalau ada kesalahan ditegakkan hukum. Tetapi bukan untuk dipasrahkan kepada bukan muslimin. Untuk dia tadi itu menghakimi karena keislamannya, tidak boleh. Kalau dia mencuri, ya dipotong tangannya. Kalau tadi itu berzina, ya dia dijalat kalau bukan muhsan. Kalau muhsan, ya dirajam dia. Igamatul had, ya, harus dilaksanakan. Tetapi tidak boleh diserahkan itu kepada kaum muslimin. Kepada non-muslim, tidak boleh. Sekali lagi, jangan menjaga perasaan non-muslim, tetapi kamu tadi itu berani mencaci dan membuat marah orang Islam. Karena itu akan membuat marah Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Semuanya sebetulnya sudah terjawab ya. Cuma kadang-kadang budu-buduan itu apa? Tidak mau kembali ke hadis, tidak mau kembali kepada ayat Al-Quran. Semuanya sudah terjawab sebenarnya. Yang ada gengsi, yang ada fanatik, yang ada semuanya sudah terjawab. Nabi itu sudah memprediksi itu semuanya. Nah, bukan memprediksi, tapi itu adalah karena ikhbar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya ada jawaban, dan itu semuanya ada di hadapan kita gitu. Dan itu semuanya ada di hadapan kita. Muskil umat Islam kalau sudah model demikian ini, ya kita ini sama dengan menggigit tangan kita sendiri, sama dengan menyakiti tubuhnya kita sendiri. Orang-orang yang ingin menyakiti kita sebetulnya kesulitan dari arah mana ini? Karena mereka sebetulnya tidak bisa membuat kita ini tidak berdaya, karena kita ini umat Islam ini powernya sangat tinggi, imannya ini. La yadurrukum illa adza, bilang. Mereka tidak buat memborot kamu kecuali hanya gangguan-gangguan. Adza. Nah, kemarin sudah dibahas ya, apa bedanya madarat dengan adza. Kalau adza itu hanya gangguan, ya, mungkin sakit saat itu tapi setelah itu habis. Sama diteblek begini, sakit saat itu, setelah itu hilang. Tapi kalau madarat lain lagi, diputung, cacat, seterusnya. Mereka tidak bisa membuat kamu tadi itu madarat. Mereka hanya ada, mungkin omongan saja, tak bunuh, tak hajar, saya itu, saya ini. Nggak bisa, mereka akan berupaya. Mereka kalah. Allah kasih mereka ketakutan untuk menghadapi antum kaum muslimin. Cuma antum ini menyakiti sesama muslim. Antum ini sekarang ini menyakiti sama muslim. Inti ini tidak ada yang bisa berani mengganggu kamu ini sebetulnya. Cuma kamu dari itu dikasih pedang, kamu tusuk sendiri diri kamu. Kamu sakiti sendiri. Sesama muslim kamu itu caci. Kadang-kadang rapat. Yang dibicarakan bukan bagaimana muslimin ini bisa bersatu, tapi bagaimana menghajar kaum muslimin. Kita adakan seminar, bukan kita membicarakan bagaimana musuh Islam mengganyang Islam, tapi bagaimana kita muslim mengganyang sesama muslim. Isyhadul kalam. Ini semuanya tidak benar. Ini semuanya tidak. Nah, kumpul nanti semuanya.
Gimana muslimin ini bisa bersatu? Kumpul ini semuanya. Gimana non muslim ini tidak bisa mengganyang orang Islam? Hebat kalau begitu. Ini enggak. Muslimin gimana ganyang muslimin yang lainnya? Kalau perlu dengan tangannya orang kafir. Ya ini yuslimu ini, wala yuslimu ini. Wala yuslimu ini. Hanya karena kefanatikan atau yang lainnya. Buyar kalau model begitu. Karena itu intabihu, nggak usah ikut-ikutan model begitu. Kunu ugal, jadi orang berakal. Inti nanti akan di kuburan tidak pernah ditanya apa organisasinya inti, apa partainya inti, madinuka, dan kalau inti ditanya man ikhwanuka, mereka kamu akan menjawab ikhwani muslimin. Ikhwani al-muslimun. Saudara kamu adalah orang Islam, bukan mereka yang kamu anggap saudara. Karena itu, ayo kita bersatu, nggak usah antum menjadi orang-orang yang saling menyakiti, tetapi kita menjadi saling orang yang bersaudara, saling rahmat, saling bantu di antara kita. Wallahu a'lam bishawab.